Harus semangat. Harus. Ketika debit air di bendungan itu turun, ya tahu, padahal masih ada air di sungai, ya kan? Masih ada air di sungai, tapi sudah mengeluh karena sistemnya kan hanya di sini, tidak dikembangkan ke sini, Bapak. Kita masuk irigasi, Bapak ya. Tulisannya agak buruk, Tidak. tapi bisa dibaca ya. Aman. Punya gue lebih buruk, Pak. Oh, Iya. jadi saya pakai di sistem irigasi ini atau pengairan ya. Di sini ada sistem lab. Ya, lab ini kan di Jawa ada ya. Ini kita kembangkan menjadi ini, nanti kita ke lahan saya yang di Bawang, kita ketemu ini, Pak. Kebetulan kemarin kan saya lihat itu, Bapak, di teman-teman di Jawa, ketika debit air di bendungan itu turun, ya tahu, padahal masih ada air di sungai, ya kan? Masih ada air di sungai, tapi sudah mengeluh karena sistemnya kan hanya di sini, tidak dikembangkan ke sini, Bapak. Nah, nanti bisa dilihat di lahan kita, kalau ini dengan ini kita bisa hemat sampai ini berdasarkan pengalaman ya, Bapak ya. Belum dilakukan penelitian atau analisa, tapi dengan sistem kita dropping pipa ini istilah juga di sini, Bapak. Mungkin di buku tidak ada juga, apa itu dropping pipa, susah juga ini Bapak temukan. Menarik pipa gitu. Ah. Menarik pipa dari sumber ke tempat lain gitu. Betul. Itu sekarang kan lagi ada pompanisasi. Nah, lagi di tren. ya, ini kan baru naik daun ini, Bapak. Saya sama orang tua saya sudah pakai sistem ini dari tahun 2003. Jadi pompanisasi memang kita di NTT butuh, Bapak. Nah, sekarang baru di sana baru pakai. Jadi ini pompanisasi, ini irigasi. Misalkan pompanya ini kita gambarkan nih, Bapak. Pompanya ditaruh di sini, yang saya lihat di waktu kunjungannya Pak Presiden itu, Bapak. Dipompa, diantar ke ada irigasi. Iya. Nah, kemudian dari irigasi ini masuk ke irigasi sekunder, masuk ke sawah. Iya. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah, kalau kita di sini sistem pompanisasi ini kita hentak, karena kita di sini juga sawah-sawah itu rata-rata tidak punya ini, tidak ada irigasi ini. Iya. Kita dorong sampai di sawah, Semuanya. langsung ke sawah. Sampai di sawah kita dorong lagi ke petak-petak itu, Bapak. Nah, karena kita sistemnya drop pipa sana sini, jadi istilah ini yang saya pakai. Dropping pipa. Dorong pipa. Berarti satu pohon satu mata air. Tidak, jadi kan ini sawah ya. Nah, jadi kurang lebih sawahnya seperti ini. Misalkan ada kotak-kotak kan, kalau di Jawa lurus-lurus begini, Bapak. Iya. Kalau kita ini ada lagi kecil begini, ada Sama lah. sama ya. Nah, sistem dropping pipa ini kita dorong, Bapak, sampai sini, kita bagi lagi ke sini. Penuh ini kita bagi lagi ke sini. Ini kita bagi ke sini, bagi ke sini. Ya, Sama saja, sama ya di sana. Jadi Di sana banyak yang pakai pipanisasi. di sana namanya Istilahnya. pipanisasi. Ya sudah, mungkin sama dengan ini. Jadi sistem ini yang kita pakai, dia bisa menghemat ini 3 kali lipat.
Ini yang kita pakai ya. 3 kali lipat itu karena apa? Kalau kita pakai ini dia 3 hari, kalau ini sehari selesai 1 hektar. Hitungannya kita Bapak. Jadi ini kita bisa menghemat kalau kita pakai dropping pipa ini untuk 3 hari kita bisa 3 hektar. Tapi kalau kita pakai lab begini, ini untuk 3 hari itu baru Sehari. 1 hektar. Jadi ini ya, ini kita hematnya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sistemnya seperti ini ya Bapak, sistem kerja dari dropping pipa ini. Jadi pompa ditaruh di dekat kali, didorong ke sini baru dibagi ke petak-petak. Jadi titik pertama sebagai reservoir. Yang ini, Bukan yang ini. yang ini, Nah. bukan, tidak ada reservoir di sini Bapak. Jadi ini pompa, ini pipa ya. Pipa, Kita antar. Nah di sini juga kita pakai pipa Bapak. Langsung kirim. Langsung kirim. Jadi tidak ada yang terbuang di sini. Semua kita kirim, kita fokus ke PT. Airnya di sini dulu. Pak kalau di NTT nanti kita tunggu ini masuk lagi ke sini, ini sampai sini ini sudah kering. Iya. Sudah kering lagi. Kita itu diesel itu Bapak. Hah? Diesel. Alkohol, diesel. Iya. Ininya yang diesel. Ya, pompa ini. iya. Ya, sama Pak. Di sini juga kita pakai diesel. Tidak ada yang berani dengan bensin, Bapak. Hancur semua. Tidak, maksudnya saya itu Bapak. Kalau kita di Jawa punya sumber ini kan besar, Bapak. Beda dengan kita di sini. Oh ya. Nah, tapi kebanyakan teriak gara-gara sawah di sini kering, padahal ada solusi yang ini. Nanti bisa diperjuangkan sama Pak. Ya, Pak Danang lewat ketua kita atau bagaimana caranya. Intinya ini ada masalah. Oh, Pak Sanchez punya solusi di sana begini, kita tinggal. Pompanisasi. Pompanisasi kita kembangkan menjadi Dropping pipa. pipanisasi ya Bapak ya. Ya. Nah, oke. Kalau begitu ini saya tambah istilah Pipanisasi. Foto wae sekali bintang. bisa ya Bapak ya. Ya. Jadi kalau bisa di sana selama ini tidak kering, jangan mengeluh karena ada kekeringan di sini. Gitu Pak. Jadi waktu kita minta bantuan ke Pak Nanang tahu bahwa oh betul ini akan jadi solutif untuk lahan yang di Jawa Tengah. Ini satunya ya, bukan satu-satunya Pak ya. Solusi salah satunya adalah kita pengadaan pompa plus pipa atau selang supaya pipanisasi ini bisa jalan. Setuju Pak ya? Ya. Kita lanjut. Yuk. Ini saya mulai dari yang boros air sampai yang hemat ya. Biar ini kita dianggap ahli air gitu. Ini saya juga di sini ada pakai. Nah, ini ada kecil saja ini Bapak. Hanya buat contoh. Ini malah saya belajarnya dari orang Jakarta yang ajarin saya itu. Jadi saya bawa itu teknologi pertanian. Ini kita pakai untuk teman-teman yang punya usaha di bidang peternakan. Ini ternak ini. Jadi senior yang mau tanam pakan ternak, saya sarankan kita pakai ini. Jadi ini untuk senior yang punya ternak mau tanam pakan baik odot, indigo vera atau jenis pakcong ini, saya rekomendasikan ini. Ini pompa yang seperti itu.
Cuma ini agak boros juga, agak boros. Mungkin nanti kita tidak bisa praktik ini Bapak. Pertama itu karena itu kita harus pakai alat berat juga. Tapi mungkin kita instalasinya bisa kalau hanya untuk sekedar di luar, ya. Terus di sini saya pakai lagi. Nah, ini saya pakai juga yang kecil ini, Pak. Yang di depan ini. Nah, ini untuk sayuran, daripada gotong airnya lebih baik investasi yang sprinkler kecil ini. Jadi ini saran saya untuk sayuran itu. Kita atau untuk yang suka jual bibit. Jadi ini saya pakai untuk siram bibit bawang saya. Ini nanti kita belajar juga, Pak. Saya berharap ini nanti kita hanya lihat di waktu kita pergi tanam bawang. Yang ini nanti kita praktekkan. Sampai ada yang mau dipertanyakan, Pak? Lanjut. Yang terakhir ini saya pakai irigasi sistem drip. Drip saya ini ada dua, satu yang ada emitter, yang satu yang tidak ada emitter. Ya. Ini sistem irigasi yang ada di kebun saya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita pakai rain gun, ini bisa 100.000 liter nih. Ini hanya untuk 1 hektar. Ini pengalaman ya Bapak ya. Kita mungkin kalau di tempat sana tidak terlalu butuh ya, tidak sebanyak ini karena mungkin tingkat ya infiltrasi dengan evaporasinya rendah. Ya, tapi kalau di tempat sini saya 20 tank. Kalau tidak sampai ini jangan harap tanahnya bisa basah kuyup, itu tidak bisa. Terus ini ya, kalau kita pakai drip ini kita bisa hanya pakai 10.000. 10.000 sudah bisa untuk siram 1 hektar. Berarti 10%-nya. 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 Jadi kita menghemat 90%, Pak. Betul tidak? Betul, Ya. betul. Jadi kalau kami yang di sini semua sekarang larinya ke sini. Jadi kita beli Ada yang drip itu sudah ada yang 20 ada emiternya, ada yang tidak ada emiter. Nah, ini yang kita lubangin sendiri. Dan emitter itu ada jaraknya ada yang berbeda-beda. 20, 40, Bisa 20 40. 20 cm, bisa 40, Iya. bisa 60. Sampai sini ada masukan ya Bu? Pak mau nanya untuk yang non emitter itu kan nanti lubanginnya kan beda-beda ya Pak, biar tekanannya sama. Nah itu cara menentukan jaraknya itu gimana kalau di sini? Kalau kita di sini ya untuk yang ini toh non emitter. non-emitter. Ini ya kita pertama kita bikin dulu bedengnya. Entah bikin dari ini atau bikin alurnya itu. Setelah itu kita tarik selangnya. Nah, nanti kalau kita menghendaki mau di 20-20 atau 40-40 baru kita lubangin. Tapi kalau kita mau tanam misalkan tomat kita pakai jarak 50, ya kita lubanginnya di sini. Jadi di mana ada tanaman di situ. Karena tujuannya kan kita mau alirkan air ke tanaman itu. Jadi kita melubangi sesuai dengan jarak tanam dari tanaman tersebut. Kurang lebih saya punya pengalaman di sini terkait dengan irigasi 4 hal ini, Bapak. Satu lagi Pak, yang rain gun itu kan 100.000 liter per hektar.
hektar Pak ya. Ya. Terus yang drip itu kan 10.000 per hektar. Nah untuk yang sprinkle ini kan apakah ini lebih hemat atau lebih boros Pak? Kalau sistem yang ini, Ya betul. kita di sini untuk lahan ini seluas ini Bapak. Ini dia di bawah rain gun, tapi dia masih di atas drip. Tengah berarti Pak ya. Dia masih di atas drip Bapak. Terus ini kita sarankan hanya untuk yang punya skala rumahan, sayur-sayuran itu loh Bapak. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin sudah punya pasar sayur atau khusus untuk kayak di di Brebes mau pelihara bibit bawang untuk dipindahkan ke atau dipindah tanam ke 2-3 bulan berikutnya, mungkin saya sarankan seperti ini. Jadi ini untuk produksi bibit dengan sayur-sayuran. Kebutuhannya untuk 20 meter persegi itu butuh 3.000 liter. Ini apa? Jadi kalau ini kurang lebih 20 kali 10 itu dia butuh 3.000 liter itu. Di atasnya drip berarti. Dia di atas drip. Dia di atas drip. Untuk 2.000 Ya, Sehari 2 kali penyiraman. sehari harus 2 kali. Kalau di NTT bisa 3 kali, Pak. 2 kali tidak cukup. Jadi ini ya saya punya pengalaman ya Bapak ya. 3.000 liter per Hari. 2.000-an. 2.000 meter. Nah, jadi kalau ini 1 hektar untuk sekali siram ya kurang lebih 15.000 ini Pak. Sampai sini masih ada Pak? Cukup. Kita punya sistem pengolahan dengan irigasi yang sepanjang yang saya tahu Pak, saya bagikan. Semoga ini bisa sesuai. Kalau ketemu lahan di lahan kering, kita tahu. Karena kita di sini memang kembali ke zaman dulu hanya ada 2 lahan. Kalau kering itu adalah ladang, basah itu adalah sawah. Jadi, ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Jadi baru ini konektornya Bapak. Ini kan sesak ini. Kalau ini sesak, jangan ini yang dibesarkan ini. Nanti bocor dia. Tapi supaya dia bisa masuk, masih diambilkan air. Pelumasnya di sini Pak. Jadi dia ini harus sesak ini Bapak. Nah, kalau setelah gini sudah tidak bisa dibongkar lagi nih Pak. Nah,